Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi Learning Journal Podcast Monolog Adaptif. Saya Andi Giri Rizkylah, peserta Latsar CPNS Kemendikbudristek Universitas Sulawesi Barat, kelompok 4 gelombang 5, angkatan 13 tahun 2022 dengan coach Bapak Dr. ABD Kadir SE MAP. Apa sih adaptif itu? Atau biasa juga kita sebut dengan beradaptasi. Nah, menurut salah satu ilmuwan atau ahli, adaptasi adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Ini oleh Robbins tahun 2003. Nah, menurut saya pribadi, ya adaptif itu artinya bisa menyesuaikan dengan hal yang terjadi agar tidak tertinggal atau mungkin tidak ketinggalan zaman, agar bisa terus hidup. Batasan pengertian adaptif. Jadi perlu ada batasan. Adaptif itu apa saja? Nah, yang pertama, bagaimana penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai hasil seleksi alamiah. Kemudian proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah. Kemudian mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan. Itu beberapa batasan-batasan pengertian adaptif. Ya, selanjutnya membahas mengenai framework budaya adaptif. Yang pertama ada purpose, yaitu bagaimana organisasi memiliki tujuan yang hendak ingin dicapai. Tentu itu pemerintah harus mempunyai tujuan-tujuan penyelenggaraan fungsinya yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundangan. Penetapan tujuan organisasi menjadi elemen budaya adaptif pertama yang diperlukan, di mana pencapaiannya akan sangat dipengaruhi oleh variabel lingkungan. Perubahan lingkungan tidak serta-merta mengubah tujuan organisasi, tetapi adaptasi akan menyesuaikan cara organisasi bekerja agar pencapaian tetap dilakukan. Selanjutnya ada cultural values. Nah, organisasi pemerintah mengemban nilai-nilai budaya organisasional yang sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsinya. Demikian pula dengan ASN sebagai individu yang mempunyai nilai-nilai yang tersemat dalam budaya kerjanya, sehingga dituntut untuk mengaplikasikannya agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan berkualitas. Kemudian yang ketiga ada vision. Nah, visi menjelaskan apa yang hendak dituju yang tergambar dalam kerangka pikir dan diterjemahkan dalam kerangka kerja yang digunakan dalam organisasi. Yang keempat ada corporate values. Seperti halnya nilai budaya organisasi di atas, maka nilai-nilai corporate juga menjadi fondasi penting dalam membangun budaya adaptif dalam organisasi. Selanjutnya yang kelima, corporate strategi. Visi dan values menjadi landasan untuk dibangunnya strategi-strategi yang lebih operasional untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi secara terstruktur, efisien, dan efektif. Kemudian yang keenam, struktur. Struktur menjadi penting dalam mendukung budaya adaptif agar dapat diterapkan di organisasi. Tanpa dukungan struktur akan sulit budaya adaptif dapat berkembang. Kemudian yang ketujuh ada problem solving. Budaya adaptif ditujukan untuk menyelesaikan persoalan yang timbul dalam organisasi, bukan sekedar untuk mengadaptasi perubahan. Nah, penyelesaian masalah harus menjadi tujuan besar dari proses adaptasi yang dilakukan oleh organisasi. Next ada partnership working. Partnership memiliki peran penguatan budaya adaptif karena dengan partnership maka organisasi dapat belajar bermitra dan saling menguatkan dalam penerapan budaya adaptif. Selanjutnya yang terakhir adalah rules. Aturan main menjadi salah satu framework budaya adaptif yang penting dan tidak bisa dihindari sebagai bagian dari formalitas lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Nah, apa sih adaptif ini sebagai nilai budaya ASN? Nah, yang pertama ada pegawai harus terus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat mahir atau personal mastery. Kemudian pegawainya harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap suatu visi atau cita-cita yang akan dicapai bersama atau shared vision. Kemudian pegawainya memiliki mental method atau mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan atau mental model. Kemudian pegawainya perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya atau team learning. Yang terakhir, pegawainya harus selalu berpikir sistemik, tidak kacamata kuda, atau bermental silo, system thinking.
Ya, kemudian yang terakhir, bagaimana penerapan budaya adaptif. Nah, yang pertama, dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Tentu ini sangat penting bagaimana mengantisipasinya dan menghadapi dengan perubahan lingkungan itu. Kemudian yang kedua adalah memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Nah, tentu karena semua situasi terus berubah, tentu kita harus pintar-pintar memanfaatkan peluang tersebut. Kemudian yang ketiga, mendorong jiwa kewirausahaan. Nah, kenapa ini penting? Karena tiap peluang-peluang yang ada, tentu harus ada jiwa-jiwa kewirausahaan untuk memanfaatkannya. Yang ketiga, terkait dengan kinerja instansi. Tentunya semua penerapan budaya adaptif yang kita lakukan, ujung-ujungnya harus memberikan efek atau berkaitan dengan kinerja instansi kita. Yang terakhir, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Dari semua aspek yang kita lakukan, perilaku adaptif yang kita lakukan, tentu kita harus memperhatikan mitra-mitra kita, masyarakat sebagai yang dilayani juga, dan semua orang-orang yang membutuhkan pelayanan tersebut.